Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan setelah UTS kita bisa berjumpa secara masih menggunakan daring ya. Entah kapan boleh menggunakan secara luring ya. Cuman pada prakteknya ketika membahas teori dalam metode pembelajaran ini tentu harus ada yang namanya prakteknya ya. Praktek itu penting sekali karena kalau hanya sekedar teori itu saya pikir agak sedikit kesulitan ya. Nah, materi hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, masih mengulang sedikit ya, mengulang bagian daripada isimla, kemudian juga munada ya. Nah, kalau kita pahami pelan-pelan aja ya dalam membaca kitab itu atau membaca teks yang berbahasa Arab, tidak terlepas dengan yang namanya kemampuan dalam membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu penting ya, karena pada prakteknya ketika kawan-kawan tidak lancar membaca, maka tentu dipastikan kawan-kawan juga akan kesulitan dalam memaknai dalam membaca kitab dan sejenisnya ya. Nah, kalau kita memahami kalimat isim la ya, isim la itu kan polanya ada huruf la ya, yang artinya tidak ya, isim la atau menunjukkan bahwa ada jinsianya. Jadi ada la nafi, ala nahi ya, ada la nafi artinya tidak, la nahi mungkin artinya jangan. Misalnya la taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan layyina, atau la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, atau la tadkhulu fi hadhihi al-qaryah, atau la tadkhul jannah, la tadkhul la tadkhulu anta wa akhuka, atau la tadkhulanna ma'a khalidina fiha. Nah, kalimat-kalimat yang sifatnya la ini jika masuk kepada fiil, gampangnya lebih cenderung kepada nahi ya, baik itu fiil madhi atau fiil mudhari. Maka amilnya amil jazam ya. Misalnya la taqul ya. La taqul dalam konteks fiil mudhari. Nah, adapun kalau konteksnya nafi, la rajula ya, misalnya la junaha, la taquluna liman yuqtabi, atau sebagainya. La a'lamu ma la ta'lamun, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula. Selalu barisnya baris fathah ya. Nanti kita juga coba dalam bentuk materi-materi di video ini ya. Kemudian ya tentu barisnya fathah ya. La-nya setelah itu ada la rajula fidya. Nanti akan dibahas secara detail. Nah, kenapa dalam setiap kali latihan dalam soal UTS kemarin saya minta kawan-kawan itu menjelaskan atau memaknai dari bahasa Al-Quran ya. Nah, tujuannya adalah pertama niatnya ibadah, niatnya mengamalkan ilmu yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kemampuan dalam memaknai ulang teks yang sudah ada Arabnya, tinggal barisnya saja lagi. Boleh Anda ikuti dari ayatnya seperti yang kemarin kan, misalnya Al-Baqarah berapa, atau menggunakan konsep huruf jar atau huruf dan sebagainya. Nah, kenapa saya mengulang materi ini? Karena ada kemungkinan besar kawan-kawan ada kekeliruan dalam di bagian la-nya ini. Ya, jadi perlu diulang lagi. Resumennya itu sekarang diubah, selain meresum dari bentuk-bentuk yang saya bentukkan di video ini, ada garis-garisnya. Coba bikinkan sendiri contoh yang Anda punya, jangan menempati contoh yang saya itu ya, bikin contoh yang lain ya. Misalnya la tusafir dan sebagainya, la rajulu fiddar. Nah, ini kan bedanya kenapa? Apa ada la rajula, ada la ar-rajulu. Nah, nanti kita dibahas, gampang sekali bedanya. Jika setelahnya la itu ada isim yang kada alif lam, pasti barisnya fathah. La rajula, la raiba, kan gampang ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. La tusafir fi'il mudhari, la raiba fi'il isim,
La didda isim, ya. Kemudian la fil baiti rajulun isim. La tusafir fi'il, ya. Kemudian la ar-rajulu. Nah, la ar-rajulu jika alif lamnya apa setelah la itu ada alif lam, ya. La haula wala quwata illa billahil azim sama. La fil baiti rajulun wala imratun. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang silahkan kawan-kawan catat dulu materi ini yang akan pian jawab nanti setelah pian memahami tentang kalimat la. Silahkan catat Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 62, Al-Baqarah ayat 286, Al-Baqarah Alif Imran ayat 9, Ali Imran ayat 18, Surah Hud ayat 43, Surah Al-Furqan ayat 25, Surah Asy-Syu'ara ayat 15, Al-Mu'minun 101, dan Ghafir ayat 17. Silakan pian coba. Nanti setelah Anda memahami la munada, kalimat la dulu, baru nanti isim munada, baru Anda setelah resuman selesai, di bawahnya itu ada latihan yang tadi saya sebutkan ayat dan surahnya apa. Silakan Anda buka Al-Quran, bagi yang mens gunakan penghubung, misalnya pulpen sebagainya, atau menggunakan saja di HP yang mungkin memudahkan Anda dalam mencari teksnya. Kemudian dituliskan tangan ayat tadi, tandai setelah misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pian tulisi garis bawahnya la raiba. La raiba itu tuh nah kenapa jadi kayak itu? Ya. La raiba. Ya, la raiba kenapa bisa seperti itu? Kada la raibun. Nah, sebutkan. Misalnya jika jika setelah isim itu ada nakirah, maka sifatnya adalah la, dia beramal amal la. Nah, itu ngarannya isim iya la harus nakirah, isim la harus bersambung secara langsung, isim la tidak disertai huruf jar, la-nya tidak berulang-ulang. Ada 4 komponen hukum. Silakan pian-pian coba dari 4 tadi, mana dari seluruh ayat tadi yang masuk dari pilihan 4 tadi. Ya, misalnya pertama, isim la harus nakirah, yang mana? Yang kedua, isim la harus bersambung secara langsung, yang mana? Isim la tidak disertai huruf jar, yang mana? Isim la harus la-nya tidak berulang-ulang, yang mana? Nah, itu artinya syarat-syarat la menafikan jenis bisa beramal jika inna tersebut terpenuhi syaratnya. Jadi syarat la itu akan terpenuhi jika ada 4 syarat tadi. Ya, apa saja nanti pengen praktekkan. Misalnya jika la terpisah dengan isimnya maka la tidak beramal. La diddun li rabbina la niddun wala nidaun. Kenapa nidaun Pak? Diddun Pak. Ternyata isimnya tidak beramal karena terpisah, ya. Yang kedua karena ada huruf jar, misalnya la fil baiti rajulun. Nah, berarti kan dia huruf jar, ya. La tusafir, tidak bisa karena dia fiil. Harusnya isimnya setelah ada isim, ya. La rajulu, isim la, jika isim la didapatkan maka ia harus diulang. La rajulu fidari walal imratu. Nah, itu kosongnya, ya. Jadi kalau misalnya isimnya ma'rifah tidak beramal, misalnya la ar-rajulu, ini kalimatnya. Jika isimnya setelah la ma'rifah maka dia tidak beramal. Kemudian dan seterusnya Anda tentukan saja la itu kenapa jadi seperti itu barisnya. Ya, boleh Anda tentukan, boleh pelajari dari teks yang akan dibahas ini. Ya, silahkan Anda telah pelajari, dengarkan baik-baik tentang illa ghairu, ya, siwa, suwa, sawaun, khala, ada, dan hasya. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban nahu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran wa in kana al kalamu manfiyan taman jaza fil badal nasbu ala istisna nahu ma qamal qawmu illa zaidan wa illa zaidun wa illa zaidan. Ya. Jadi mustatsna itu artinya yang dikecualikan, itu mustatsna. Nah, yang dikecualikan ini dia menggunakan huruf-huruf yang artinya kecuali. Dalam bahasa Indonesia, kecuali itu
hanya ada dua kata mungkin, kecuali dengan selain kan bahasanya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, yang artinya kecuali itu banyak ya. Ada illa, ada berapa nih? Ada 8. Ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada suwa, dan ada sawaun ya, sawa. Sawa ya, sawa ya. Kemudian khala, ada, dan hasya. Nah, ini terkait i'rab mustasna menggunakan huruf-huruf istitsna ini beda-beda. Ya, pertama menggunakan illa. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya dulu. Ya, contohnya dulu menggunakan illa. Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan ini disebut mustasna, yang dikecualikan. Ya. Kemudian al-qaumu namanya mustasna minhu. Ya, kemudian illa harfu istitsna. Di qamal qaumu illa Zaidan. Sebuah kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid yang dikecualikan namanya mustasna, maka dia mansub. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Nah, kalau ini ghairu Zaidin. Nah, kenapa ini kok ghairu Zaidin? Ya majrur. Nanti dibahas ya. Kemudian khala, ada, dan hasya seperti maqamal qaumu khala Zaidan. Kalau ini mansub ya. Nah, ini saya berikan rincian lagi. Ya, lebih besar di sini. Pertama, ya, mustasna menggunakan huruf illa. Nah, ini ada 3 ketentuan nih. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, idza kanal kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya itu tam, sudah sempurna, mujaban, dan juga positif. Artinya tidak ada nafi di situ. Ya. Maka apa? Wajaban nasbu, maka wajib nasab. Ya, berarti mansub nih mustasna dengan ilah kalau kalamnya tam mujab, sempurna dan juga positif. Contoh, qamal qaumu, ya, sebuah kaum berdiri, ya, sebuah kaum berdiri, ya. Illa Zaidan, kecuali Zaid, ya, kecuali Zaid. Nah, ini namanya mustasna dengan illa pada kalam yang tam, ya. Tam, sempurna, dan juga mujab. Mujab itu positif, tidak ada nafi. Misalnya tidaklah bersebuah kaum, itu bukan mujab kalau yang begitu. Tapi ini khusus yang menggunakan ilah ya. Yang kedua, idza kanal kalamu taman manfiyan. Ya, kalamnya tam tapi manfi, maka bagaimana? Jazan nasbu wal ittiba, ya. Boleh dia nasab, boleh juga tabi. Ya, boleh tabi. Nah, tabinya nanti sebagai badal. Contoh, maqamal qaum. Nah, ini ma di sini. Ini menunjukkan nafi nih. Tidaklah qamal qaumu, sebuah kaum berdiri, illa, kecuali. Nah, mustasnanya itu bisa Zaidan, ya, berarti mansub. Bisa juga Zaidun. Nah, kalau Zaidun dia sebagai tabi, yaitu badal daripada al-qaum. Al-qaumu, dia badal ya. Karena al-qaumu ini marfu, maka dia juga marfu. Ya, badal itu kan tabi, pengekor. Nah, ini untuk kalam tam tetapi manfi. Maqamal qaumu boleh illa Zaidan, boleh juga illa Zaidun. Yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisun, kalau kalamnya naqis. Kana ala hasabil awamil. Ah. Contohnya, kalau kalamnya naqis, ya. Apa itu naqis? Naqis itu maksudnya di sini itu dia ilahnya itu datang sebelum ada mustatsna minhu, ya, sebelum ada mustatsna minhu. Contoh, maqama. Nah, ini kan maqama illa Zaidun. Ini kan belum ada ilah, kemudian sebelumnya belum ada mustatsna minhu, ya. Tidaklah berdiri. Siapa? Belum disebut. Illa Zaidun. Maka yang model begini ini kana ala hasabil awamil, ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Berarti Zaidun ini posisinya sebagai fa'il daripada qoma. Karena fa'il maka dia marfu. Begitu. Contoh kedua, mal darabtu, tidaklah aku memukul. Ya, mana mustatsna minhunya? Belum, tiba-tiba ada ilah. Karena ini yang disebut dengan naqis ya. Kemudian karena tiba-tiba ada ilah, maka mustatsnanya ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Oleh karena itu Zaidan di sini ini posisinya sebagai maf'ulun bih. Ma darabtu illa Zaidan. Jadi bukan mansub karena mustatsna, tapi melainkan karena dia maf'ul bih, mansub daripada darabtu di sini.
Kemudian yang ketiga, ma marartu illa bi Zaidin, tidaklah aku melewati. Nah, tidaklah melewati apa? Nah, belum disebutkan mustatsna minhunya. Kemudian ada illa, maka kalimat berikutnya itu normal sebagaimana tidak ada illa. Itu maksudkan ala hasabil awamil. Sehingga sini normal jar, kemudian Zaidin majrur. Ma marartu illa bi Zaidin. Ini kalau ini kalamnya nakis ya. Paham ya? Kalam nakis. Ini khusus untuk illa. Jadi 3 kategori ini hanya untuk illa. Kemudian untuk yang 4 ini, ghair siwa dan seterusnya, ini wujubul jarri bil idhofah. Maka mustatsna yang menggunakan 4 adatul istitsna ini, ya, ini bukan huruf ya, kalau ghair itu isim. Dia majrur. Contoh, qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Maka Zaidin si majrur. Ini baik pakai ghaira, baik pakai siwa, pakai suwa, ya, atau sawa'a, ya. Misalkan qamal qaumu suwa Zaidin. Qamal qaumu siwa Zaidin. Qamal qaumu sawa'a Zaidin. Nah, itu semuanya menjarkan mustatsna-nya. Gampang kalau yang ini. Berarti tidak ada isim mansub pada mustatsna yang 4 ini. Nah, kalau yang terakhir nih, yang 3 ini, khola'ada dan hasya, ini ada 2. Pertama, kalau yasbiquhun nafyu. Kalau nafi mendahulunya, berarti ada nafi di depannya. Ya, ada huruf nafi. Nah, yang kedua, la yasbiquhun nafyu. Kalau nafi tidak mendahulunya. Nah, ini konsekuensinya berbeda. Nah, kalau nafi mendahulunya, maka dia wajib nasab. Contohnya, maqamal qaumu. Ini nafi nih, maqamal qaumu. Ya, tidaklah sebuah kaum berdiri. Ya, kemudian ada khala. Ini kan salah satunya. Khala, mustatsnanya mansub. Khala Zaidan. Ya. Jadi kalau ada nafi di depannya, menggunakan khala dan hasya ini, mustatsnanya mansub. Kalau tidak menggunakan nafi, maka ada 2. Boleh nasab, boleh jar. Ya. Contoh, qamal qaumu hasya Zaidan. Ya, ini berarti mansub mustatsnanya. Dan ini tidak ada nafi di depannya ya. Qamal qaumu sebuah kaum berdiri. Hasya Zaidan kecuali Zaid. Nah, ini tidak ada nafi. Atau jar, ya. Qamal qaumu hasya Zaidin. Bisa hasya Zaidin, bisa khala Zaidin, bisa ada Zaidin. Ini pokoknya 3 ini ya. Jadi kalau tidak ada nafi di depannya, dia boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca jar. Paham ya? Ini cukup panjang nih untuk pembahasan mustatsna. Oke, berikutnya ismula. Isimla. Isimla, apa itu isimla? Ya, isim ya. Bab ismula. Bab ismila. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharat an-nakirah walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib tikraru la nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Nah, ini sedikit ya, bab ini cuma perlu perhatian karena rada rumit. Yang jelas isimla ini dia menasabkan la ini menasabkan isimnya tanpa tanwin. Cuma ada syarat. Nah, lihat nih. Saya berikan 3 warna di sini karena ada 3 varian. Pertama, tansibun nakirah bi ghair tanwin, dia menasabkan nakirah ya atau isim itu menasabkan isimnya tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Apa syaratnya? Idza basyarat an-nakirah, jika dia ya bertemu dengan nakirah itu ya secara langsung ya tanpa ada pemisah dan la-nya tidak terulang. Contoh. La rajula fid dari. Nah, rajula ini disebut isim la. Tanpa tanwin di sini dia mansub tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia bertemu langsung dengan la. La-nya bertemu langsung dengan isim nakirah. Ini yang pertama. Jadi kalau la bertemu langsung dengan nakirah,
maka nakirah tersebut atau isim la tersebut itu mansub tanpa tanwin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan la-nya tidak berulang. Tidak ada pengulangan la di sini. Sekali aja kan? Satu aja di sini la. Mana ada la lagi nggak? Nggak ada. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, yaitu berjumpa langsung dan tidak ada pengulangan la, maka isim la-nya mansub tanpa tanwin. La rajula fid dari. Tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Ini yang pertama nih, yang merah ini. Kemudian yang kedua, fa illam tubashirha. Kalau tidak berjumpa langsung. La-nya tidak berjumpa langsung dengan isimnya, berarti ada pemisah. Wajib rafu, wajib tikro, maka wajib rofa dan wajib mengulang la. Contoh, la fid dari rajulun walam ra'atun. Mana isim la-nya rajulun? Kenapa di sini tidak mansub? Atau kenapa ini marfu rajulun? Pertama, karena dia tidak berjumpa langsung dengan la. Ada pemisah yaitu fid dari nih. Ya kan? La fid dari rajulun. Ada pemisah nih, fid dari pemisah nih. Maka ketika ada pemisah seperti ini atau tidak berjumpa langsung seperti ini, isim la-nya wajib rafu, wajib rafa, sehingga rajulun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib tikrarula dan wajib mengulang la. Maka di sini ada dua la-nya di sini. Ah, ya kan? 1, 2. La fid dari rajulun walam ra'atun. Ya, dua-duanya marfu. Ini yang kedua, yang warna biru ini. Kemudian yang warna hijau, fa in takarrarat, kalau berulang, ya. Jaza i'maluha wa ilghauha, maka boleh beramal, boleh juga diabaikan. Nah, ini maksudnya yang bertemu langsung. Bertemu langsung, ya. La dengan isimnya, tetapi la-nya berulang 2 kali. Kalau yang atas kan memang bertemu langsung, tapi la-nya 1. Nah, ini bertemu langsung, tapi la-nya ada 2. Nah, sebenarnya. Maka ketentuannya apa? Jaza i'maluha wa ilghuha. Boleh dia beramal, boleh tidak. Berarti boleh la rajula. Kalau la rajula ini berarti la-nya beramal, manasubun nakirah. La rajula fid dari wa lam ru'ata, ya. Boleh juga tidak diamalkan la-nya. Nah, berarti seperti ini. La rajulun fid dari wa lam ru'atun. Ah, begitu saja penjelasan isim la. 3 itu ya. Paham enggak? Kalau enggak paham ulangi lagi ya. Berikutnya babul munada. Ini langsung ya, babul munada ya. Al munada khamsatu anwa'in. Al mufrad ya, al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf ya, mudhaf ya. Fa amal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubniyani 'ala dhammi min ghairi tanwinin nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair. Al munada, apa itu munada? Munada itu yang dipanggil, itu munada. Hey Zaid. Nah, berarti Zaid itu yang dipanggil, namanya munada. Nah, di dalam bahasa Arab munada itu ada 5 jenis. Apa saja yang bisa dipanggil ya? Pertama al-mufrad al-alam. Yang kedua an-nakirah al-maqsudah. Yang ketiga an-nakirah ghairul maqsudah al-mudhaf. Kemudian al-musyabbah bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Al-mufrad alam contohnya Zaid ya, mufrad ya, tunggal, satu. Kemudian dia nama untuk sesuatu, baik itu sesuatunya itu orang ataupun desa, kota atau apa saja, mufrad alam. Seperti Zaid ini mufrad ya. Kemudian dan dia nama untuk sesuatu, itu untuk nama orang ya. Nah, maka yang model begini ini mabni ala dhammi ya. Nah, nanti duanya, satu lagi nih. Dan yang kedua nakirah maksudah. Nakirah tetapi dia punya maksud. Apa sih nakirah punya maksud? Nah, contohnya rojul. Misalkan saya memanggil seseorang dengan sebutan hey rojul, hey lelaki. Tetapi di situ cuma satu doang lelaki, itu dia doang. Nah, maka meskipun saya menggunakan kalimat nakirah umum, tetapi itu maksudah, ada maksud karena cuma dia doang yang dituju. Tak ada yang lain di situ. Itu ya rojul. Nah, itu namanya nakirah maksudah.
Maka yang dua ini mabniyani ala dhammi, mabni dengan dhammi. Makanya ya Zaidu, ya rajulu. Dalam lagu mayornya itu fahda ya qalbu. Ya qalbu kan tuh. Itu dia apa itu kira-kira al-qalbu? Maksudah ya. Hati, tapi hatinya ada yang dimaksud. Hati siapakah? Kemudian yang ketiga nakirah ghairul maksudah. Kalau ini nakirah umum tetapi dia tak punya maksud. Contoh ya rajulan. Ya, apa bedanya ini dengan ini? Nah, kalau yang ghairul maksudah, misalkan saya ingin memanggil hai lelaki. Nah, di situ tuh banyak lelaki dan saya tidak memaksudkan satupun yang mana aja pokoknya yang nyaut ya. Maka itulah yang disebut dengan nakirah ghairul maksudah. Lelaki, ada 10 orang di situ. Ada si baju merah misalkan yang nyaut. Ya, ya udah. Ya sini, kamu. Padahal awalnya saya tidak memaksudkan dia pun yang nyaut aja. Ini nakirah ghairul maksudah. Kemudian al-mudhaf ya seperti ya Abdullah. Abdullah ini kan mudhaf ya. Ya susunannya mudhafun ilaih. Itu juga bisa dipanggil ya Abdullah, ya ibna Aliyin, ya ibna Ahmad, ya ibna Zaid, ya ibna Muhammad. Ya, itu namanya nama yang menggunakan susunan mudhafun ilaih atau sebutan ya. Pokoknya jelas munada di sini yang dipanggil. Kemudian al-musyabbah bil mudhaf ini dari isim fa'il, kemudian jabalannya nanti dia sebagai maf'ul. Ya tali'an jabalan, ya hai orang yang datang dari gunung, ya tali'an jabalan. Nah, ketiga ini ya rujulan ya Abdullah, ya tali'an jabalan itu mansubah, ya mansub la ghair. Tak ada yang lain. Maka di sini mansub ya rujulan. Ya, tanda nasubnya dengan fathah karena isim mufrad. Ya Abdullah mansub tanda nasubnya dengan fathah isim mufrad. Ya tali'an, ya tali'an ini mansub tanda nasubnya dengan fathah karena isim mufrad. Ya tali'an jabalan. Nah, begitu ya. Jadi tidak semua munada mansub, ada yang mabni yaitu mufrad alam dengan nakirah maksudah. Baik, terima kasih telah memaknai ulang dari kalimat mustasna, isimla dan kawannya ya. Nah, sekarang untuk mustasna silakan pian catat Al-Baqarah ayat 9, ayat 26, ayat 32, ayat 34, ayat 80, ayat 83, ayat 99 dan ayat 111. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 62 dan An-Nisa ayat 83. Ya. Nah, ini kawan-kawan akan melihat kenapa barisnya seperti itu. Ya. Sekarang setelah pian wajar mustasna tadi, silakan pian tandai di bagian setelah ilahnya saja. Ya. Alasannya saja tuliskan di bawahnya. Sama kayak tadi, alasannya apa? Kenapa jadi dibaca seperti itu? Karena barisnya misalnya wa ma yakhda'una illa anfusahum atau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, kenapa dibaca seperti itu? Tadi sudah dibahas di bagian al-mustasna. Pasajadu illa iblisa. Karena barisnya iblisa. Nah, itu pian barisi. Boleh pakai huruf Arab, boleh pakai huruf Melayu, boleh pakai huruf Indonesia, ada apa-apa. Yang penting pian tanda di bawahnya kenapa barisnya seperti itu setelah mustasna itu. Sebutkan alasannya apa ya. Kenapa Pak tidak seperti kayak kemarin Pak, pian tuliskan ayatnya kemudian dibarisi. Sekarang beda lagi karakternya. Kan sudah satu semester pertengahan semester malam selesai. Sekarang kita lebih lama lebih lama mempraktekkan ayat tersebut. Jadi ketika pian nanti disuguhi baris kitab yang sifatnya ada ilah, pian akan paham sudah, oh ternyata baris setelah ilah baris seperti ini. La ilaha illahu. Nah itu. Wa ma yudilluna illa anfusahum alla na'budu illa iyyah. Nah itu. Wa ma min ilahin illallah. Nah barisnya seperti apa? Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi illa ma harrama. Nah, barisnya kenapa itu? Atau la yadurukum illa adza. Nah, kenapa jadi illa adza? Ya.
silakan. Atau in aradna illa ihsana dan seterusnya ya. Demikian cukup. Kapan dikumpulnya Pak? Dari sekarang sampai malam. Artinya lumayan lama, sama besok pun boleh ya, Senin pagi boleh ya. Google Formnya silakan diisi di situ, kemudian sesuaikan saja dengan materi hari ini yaitu mustasna dan isimla. Ya, itu cukup dulu untuk dua bab ini karena ini sering sekali yang kita temukan di dalam kitab-kitab dan akan diulang-ulang lagi sampai kawan-kawan itu paham prakteknya. Ya, demikian semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berkah dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang, ketemu lagi next week lain waktu. Jika ada kawan-kawan yang izin mohon disampaikan, karena kalau saya membuka di Google Form itu secara umum saja. Kalau kawan-kawan ada yang kosong berarti saya pikir tidak ada. Dan kedua, komentar yang di bawah itu menunjukkan jam pembelajaran. Jangan mengomentari di luar jam pembelajaran. Artinya menyimak dari awal sampai habis ya. Menyimak, misalnya saya mau komentar jam 2, berarti bagus Pak. Komentarnya jangan bertanya, tapi komentarnya Anda mungkin mengulang materi boleh, atau mempelajari kembali boleh ya. Baik, demikian. Jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.